Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Arlin Syafitri. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang criminal case dan horror story. Jadi kalau kalian suka dengan salah satu topik tersebut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ya. Di video kali ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan misterius di Jepang, yaitu seorang gadis bernama Satomi Kitaguchi yang akhirnya terbongkar setelah 13 tahun lamanya karena hal yang tidak pernah terduga, guys. Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke guys, jadi kasus yang aku bahas hari ini adalah kasus tentang siswi kelas 2 SMA bernama Satomi Kitaguchi yang lahir pada tahun 1987 di Jepang, yang saat itu berusia 17 tahun. Satomi ini tinggal bersama ayah, ibu, nenek, dan adik perempuannya. Satomi tinggal di kota Hatsukaichi, Prefektur Hiroshima, Jepang, dengan jumlah penduduk sekitar 120.000 jiwa. Rumah mereka memiliki dua bangunan yang terpisah. Sebelah kiri adalah bangunan utama dengan satu lantai, sedangkan sebelah kanan adalah bangunan keluarga dengan dua lantai. Kedua bangunan ini saling berhubungan di dalamnya. Hari Selasa, pada tanggal 5 Oktober 2004, Satomi seperti biasa menggunakan sepeda ke sekolahnya pada pagi hari. Hari itu termasuk hari penting lah bagi Satomi karena saat itu dia harus menjalani ujian di sekolah. Setelah ujian selesai, Satomi ini senang lah kan karena bisa pulang ke rumah langsung. Karena biasanya kalau nggak hari ujian itu dia sekolahnya sampai sore. Saat di perjalanan pulang, Satomi bertemulah dengan beberapa pejalan kaki biasalah di jalan. Lalu sekitar jam 1 dia sampai ke rumahnya. Jadi di rumahnya itu cuman ada nenek dan adik perempuannya yang lagi nonton TV di lantai 1. Sedangkan kedua orang tuanya tidak ada di rumah karena sedang bekerja. Terus Satomi ini langsung lah kan makan siang. Habis makan nih dia ngantuk nih. Jadi dia coba untuk istirahat di kamarnya yang terletak di lantai 2 bangunan di sebelahnya. Dia cuman istirahat sebentar gitu guys, karena jam 5 dia ini harus pergi bekerja paruh waktu lagi di toko yang gak jauh lah dari rumahnya. Walaupun bangunan utama dan bangunan kamar Satomi ini saling berhubungan gitu, tapi masih ada jarak dari ruang tamu dan kamar Satomi ini. Ketika sudah di kamar, Satomi ini baring lah kan sambil dengerin musik gitu. Lalu sekitar pukul 3 sore, nenek sama adiknya Satomi ini kan lagi nonton TV ya di bawah. Terus tiba-tiba mereka itu mendengar suara jeritan yang kenceng banget dari kamarnya Satomi. Langsung lah kan cepet-cepet adik sama neneknya ini pergi ke kamar Satomi untuk memeriksa apa nih yang terjadi, kenapa dia teriak gitu. Ketika sampai di depan pintu kamar Satomi, pintu itu nggak terkunci guys, jadi agak terlihat sedikit terbuka. Lalu neneknya ini membuka pintu itu dan terkejut dengan apa yang mereka lihat saat itu. Mereka melihat Satomi sudah tergeletak di samping tempat tidurnya dalam keadaan tidak bergerak lagi. Yang lebih menakutkan, ada seorang pria yang berdiri di samping Satomi dengan memegang pisau. Melihat pemandangan itu, terkejutlah kan nenek dan adiknya Satomi ini. Jadi tuh mereka tuh ketakutan banget guys di situ. Lalu adik Satomi ini langsung lah kan pergi keluar rumah dan menuju toko bunga yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah mereka. Sambil nangis-nangis, adiknya ini minta tolong sama penjaga toko bunga itu dan dia bilang, "Tolong om, tolong, ada penjahat di rumah kami. Kakakku diserang sama orang yang gak dikenal." Sedangkan nenek yang sudah tua gak sempat lah kan untuk melarikan diri. Jadi dia dikejar sama pria itu dan pria itu langsung menikam neneknya hingga terbaring di lantai.
Sesudah menikam neneknya, pria ini langsung kabur dari rumah Satomi. Beruntungnya nenek Satomi ini masih bisa bergerak karena tusukannya itu tidak mengenai bagian vital di tubuhnya. Nenek Satomi pun sekuat tenaga menutupi lukanya dan turun ke lantai 1 untuk menelpon polisi. Lalu setelah panggilan itu datanglah polisi dan ambulan. Mereka menemukan nenek Satomi sudah tergeletak di lantai 1 tepat di samping telepon. Nenek Satomi pun segera dilarikan ke rumah sakit. Nenek Satomi pun bisa diselamatkan. Ketika sampai di lantai 2, polisi menemukan Satomi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Dari pemeriksaan forensik, Satomi disimpulkan meninggal dunia akibat kehabisan darah. Polisi kemudian langsung kan meninjau nih ke dekat rumah Satomi. Jadi sebelah kiri rumah Satomi itu adalah daerah perumahan dan tempat tinggal, sedangkan sebelah kanan itu adalah jalan raya. Jadi polisi ini menganalisa kan bahwa pelaku ini mungkin lari ke arah perumahan itu. Kalau dia lari ke arah perumahan itu berarti pelaku ini adalah orang yang mengenal Satomi dan orang yang tinggal di dekat daerah situ. Tapi kalau pelaku ini larinya ke sebelah kanan, ke sebelah jalan raya itu, kemungkinan si pelaku ini orang asing. Langsung kan polisi melakukan pencarian besar-besaran untuk menangkap si pelaku ini. Mereka memeriksa setiap kendaraan di jalan utama dan bertanya kepada semua orang yang lewat di arah sana. Sayangnya tidak ada satupun orang yang melihat pelaku melarikan diri dari rumah Satomi. Akibatnya polisi tidak tahu nih pelakunya lari ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, karena nggak ada satupun saksi yang melihat nih guys. Tim forensik pun datanglah kan langsung ke rumah Satomi untuk melakukan pemeriksaan, dan tim forensik ini menemukan sidik jari orang yang tidak dikenal yang bukan milik anggota keluarga. Sidik jari itu kemungkinan besar adalah sidik jari yang ditinggalkan si pelaku. Di bawah kuku Satomi ini juga ada DNA orang yang tidak dikenal. Sayangnya identitas pelaku tidak dapat diketahui karena tidak ada dalam database pihak kepolisian. Dan dengan bantuan nenek dan adik perempuan Satomi, polisi pun berhasil menggambarkan wajah si pelaku. Pria itu diperkirakan berusia 20 tahun, memiliki rambut yang pendek, terus matanya sipit dan ada bekas jerawat gitu guys di sekitar wajahnya. Dan laki-laki ini juga memiliki tubuh yang berisi dan tingginya sekitar 165 cm. Lalu disebarlah kan gambar pelaku itu kepada tetangga, teman sekolah, dan setiap orang yang lewat di daerah rumah Satomi. Waktu pun terus berjalan, sayangnya tidak ada yang mengenali wajah si pelaku kejahatan ini. Keluarganya sangat menderita guys, apalagi sang ayah, Tadashi Kitaguchi, sangat terpukul karena dia dekat sekali dengan anak perempuannya si Satomi. Ayahnya pun kemudian memutuskan untuk memberi uang tabungan kuliah Satomi sekitar 3 juta yen atau sekitar 400 juta rupiah sebagai hadiah bagi siapa saja yang dapat membantu polisi menyelesaikan kasus ini. Karena kasus ini sudah tersebar ke seluruh Jepang guys, jadi semakin banyak juga orang yang memberi tekanan kepada polisi agar cepat menyelesaikan kasus ini. Polisi pun tidak pernah menyerah dan telah menginterogasi lebih dari 40.000 orang selama tahun 2004 sampai 2014, 10 tahun guys. Tetapi tetap tidak juga menemukan titik terang. Dan 11 tahun berlalu sejak kematian Satomi, kepolisian memutuskan mendatangi tim ahli dari Amerika Serikat untuk membantu mereka menangkap pelaku. Tim tersebut adalah BAU atau Behavioral Analysis Unit. Tim ini beranggotakan para penyelidik FBI dengan keahlian khusus. Tugas mereka adalah memberikan informasi profil si pelaku dan berbagai masukan lainnya untuk mempercepat mengungkap kasus kejahatan ini. Tim FBI ini langsung meninjau kembali ke rumah Satomi dan mewawancarai ulang tetangga sekitar. Setelah melakukan analisis mendalam atas informasi dan fakta yang ada, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa si pelaku adalah orang asing dan tidak mengenali korban sama sekali, dan ini adalah tindakan spontan dan tidak direncanakan.
Kemungkinan besar pelaku membunuh Satomi ini karena perlawanan yang diberikan dan teriakan kencang dari Satomi. Tim FBI kemudian melakukan rekonstruksi ulang wajah pelaku dengan bantuan komputer. Hasilnya sangat mirip banget guys dengan sketsa gambar yang dihasilkan dari 12 tahun silam. Tetapi masih aja nih pelakunya belum tertangkap, dan saat semua orang berpikir kasus ini tidak akan pernah terungkap, sesuatu yang tidak pernah terduga pun terjadi. Sekarang kita masuk ke penemuan pelakunya. Pada bulan April 2018, pihak kepolisian menerima sebuah panggilan telepon dari seorang pria yang merupakan seorang karyawan perusahaan konstruksi di Yamaguchi. Pria itu melaporkan tindak kekerasan yang dia derita dari atasannya di lingkungan kerja nih guys. Jadi ada kekerasan di lingkungan kerja. Pria itu mengaku ditendang oleh atasannya yang bernama Manabu Kashima. Manabu Kashima ini berusia 30 tahun dan sudah bekerja selama 10 tahun di perusahaan konstruksi itu. Manabu ini tidak puas dengan hasil kerja karyawannya, lalu dia kehilangan kesabaran dan menendang karyawannya. Karena merasa dirugikan, karyawannya ini melaporkanlah insiden ini ke kepolisian. Setelah polisi tiba di lokasi, Manabu dan karyawannya ini sudah berdamai dan saling memaafkan. Namun kepolisian tetap harus membuat laporan sesuai prosedur kepolisian. Saat polisi ingin mengambil sidik jari Manabu, dia ini menolak dan merasa keberatan. Dengan gelisah, akhirnya dia memberikan sidik jarinya ke polisi. Salah satu polisi melihat ini kok aneh banget gitu, minta sidik jari aja gelisah banget. Jadi polisi ini curiga dan berinisiatif menyerahkan sidik jari Manabu ke markas besar polisi yang di Yamaguchi. Beberapa hari kemudian, markas besar polisi ini membandingkan sidik jari Manabu di database sidik jari pelaku kejahatan. Dan ternyata sidik jari Manabu ini cocok banget dan persis banget dengan sidik jari yang ditemukan di rumah Satomi. Polisi pun akhirnya menemukan titik terang nih guys, pelaku yang selama 14 tahun ini mereka cari. Manabu ini tinggal di kota Ube, Yamaguchi, bersebelahan dengan Hiroshima dengan jarak tempuh sekitar 100 km. Jadi foto Manabu ini saat dia muda, saat dia berusia 21 tahunan, sama persis dengan usia tersangka yang digambarkan oleh adik dan nenek Satomi. Pihak kepolisian Yamaguchi pun langsung menangkap Manabu dan menyerahkannya ke pihak kepolisian Hiroshima. Pada bulan Maret 2020, kasus kejahatan yang dilakukan Manabu mulai disidangkan. Pada awalnya Manabu menolak segala tuduhan, namun setelah dilihatkan bukti-bukti yang kuat, Manabu akhirnya mengaku benar pembunuhan Satomi Kitaguchi adalah tindakannya. Berdasarkan hasil investigasi, terungkaplah motif Manabu Kashima. Jadi, pada tahun pembunuhan itu guys, Manabu itu bekerja di perusahaan logam di Kamaguchi. Saat bekerja di sana, dia ini kayak merasa putus asa gitu dan merasa hidupnya itu jenuh dan pengen kabur dari kota itu. Jadi dia berbekal pisau lipat dan uang untuk pergi dari kota itu. Pergilah dia ke Tokyo hingga akhirnya sampai di Hiroshima. Manabu berjalan-jalan di kota Hiroshima ini menggunakan sepeda motor. Disitulah dia melihat Satomi baru saja pulang dari sekolah menggunakan sepeda dengan lewat jalan yang sepi. Disitulah dia mengikuti Satomi sampai ke rumahnya. Setelah hampir 2 jam dia mengamati rumah Satomi dari luar, dia langsung masuk ke dalam rumah dari pintu belakang. Ketika dia melihat Satomi yang berbaring di ranjang, Manabu ini tidak dapat menahan nafsu binatangnya guys. Dia pun memaksa Satomi berhubungan dengannya. Satomi pun menolak dan melawan sambil berteriak. Karena panik, Manabu pun langsung mengeluarkan pisau yang dia bawa dan menghabisi nyawa Satomi. Pada tanggal 18 Maret 2020, pihak kepolisian Hiroshima memutuskan Manabu Kashima bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa orang lain dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Keluarga Satomi sangat bersyukur akhirnya pelaku dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berat. Selama hampir 14 tahun, mereka harus menanggung penderitaan akibat kepergian Satomi yang begitu tragis. Setelah 10 tahun yang lalu, ayah si Satomi membuat sebuah situs yang ditujukan untuk mengenang anaknya. Ia telah membuat sekitar 4.000 tulisan yang mengungkapkan perasaan hatinya yang merasa sangat kehilangan. Tadashi menulis hampir setiap hari seolah-olah sedang berbicara dengan anaknya. Ayahnya berharap Satomi tahu tidak ada sehari pun lewat tanpa dia memikirkan Satomi. Setelah sidang pengadilan atas kasus anaknya, Tadashi, ayahnya Satomi, menulis ini. Maaf, ayah tidak dapat melindungimu anakku. Keputusan pengadilan tidak dapat mengembalikan dirimu. Ayah benar-benar sangat rindu dan berharap dapat melupakan rasa sakit kehilanganmu. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Gimana menurut kalian dengan kasus satu ini, guys? Aku sedih banget sama kasus ini. Begitu besar cinta ayah kepada anak perempuannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya, guys. Jika tidak ada laki-laki di rumah, jangan lupa kunci pintu, guys. Kasus kemarin juga lupa kunci pintu ya. Setidaknya jaga-jaga gitu loh, guys. Karena memang kejahatan itu bisa menimpa siapa saja dan di mana saja. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. Semoga terhindar dari orang-orang jahat yang kelakuannya itu seperti setan gitu. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya kalau kalian suka dengan video ini dan komen di bawah untuk next kasus selanjutnya kita bahas apa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.